Cawe-cawe Jokowi jadi alasan Pandji Pragiwaksono beri rapor merah pemilu 2024. Telak. Tadi di awal Panji sudah mengatakan pemilu kali ini merah. Nah, apa sih yang paling menggelitik di benak Panji tentang politik Indonesia saat ini? Keterlibatan Pak Jokowi dan menteri-menterinya dalam pemilu kali ini. Boleh gak silakan. ikut gak? Alarm berbunyi, masa waktunya sudah habis. Inilah yang menurut saya, bagaimana saya menyesalkan tata kelola negara yang seperti ini. Sayang sekali, di akhir cerita Pak Jokowi harus menorehkan hasil yang sepragmatis ini, itu sangat kita sayangkan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Komika Pandji Pragiwaksono memberikan rapor merah atas pelaksanaan pemilihan umum 2024. Hal ini dikarenakan adanya cawe-cawe politik yang dilakukan Presiden Jokowi. Dalam sebuah acara Q&A di mana Pandji ditanya bagaimanakah penilaian terhadap pemilu tahun ini. Pandji awalnya ditanya apakah menyalurkan hak politik pada pemilu kali ini. Pandji mengakui sudah melakukan hak pilihnya di saat pemilu kemarin. Barulah kemudian Pandji mengungkapkan memberikan rapor merah terhadap penyelenggaraan pemilu. Dari sisi kualitasnya, Pandji memberikan nilai 5 saja dari 10. Pandji pun kemudian diminta memilih pertanyaan untuk dirinya. Dia pun kemudian ditanya setelah memberikan nilai 5, apa politik yang paling menggelitik terjadi pada tahun ini? Pandji pun dengan tegas mengungkapkan menyematkan nilai 5 karena adanya keterlibatan Jokowi dan para menterinya. Penilaian Pandji ini pun mendapatkan reaksi beragam dari para bintang tamu yang hadir, di antaranya Effendi Ghazali yang berusaha meluruskan mengapa sosok komika Pandji menyematkan rapor merah pemilu 2024. Sebelumnya, Pandji juga telah membuat video terbuka yang ditujukan untuk Presiden Jokowi. Pandji mengungkapkan rasa khawatir usai Jokowi mengeluarkan pernyataan soal Presiden boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu. Dalam video yang ditayangkan di YouTube miliknya Kamis 25 Januari, Pandji mengenang ucapan Jokowi yang sempat menyebut bahwa dirinya enggan dan tidak boleh untuk intervensi pemilihan presiden. Hingga dalam beberapa waktu terakhir, Jokowi ramai disebut mendukung Prabowo sebagai salah satu kontestan dalam Pilpres 2024. Apalagi setelah putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres pendamping Prabowo. Namun, Jokowi tak jelas secara terbuka menyatakan dukungan kepada Prabowo. Seiring dengan itu, berbagai isu seperti politik dinasti hingga keberpihakan Jokowi teruslah bergulir. Memang selama 2 periode memimpin Indonesia, para ekonom sepakat bahwa Presiden Jokowi berhasil memperbanyak infrastruktur dan gencar menggait investasi. Namun warisan Jokowi di bidang pembangunan haruslah dibayar mahal dengan kemunduran demokrasi, kata pakar politik dan pegiat HAM. Pada tahun terakhirnya menjabat sebagai presiden, Jokowi justru mendapat peringatan keras dari para akademisi, mahasiswa, hingga ekonom lantaran dituding mengintervensi konstitusi dan menyalahgunakan wewenangnya sebagai presiden demi memuluskan langkah putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dalam pemilu 2024. Bagaimana Jokowi, si anak kandung reformasi yang dulu digadang-gadang sebagai harapan baru bagi Indonesia, justru disebut mewarisi kemunduran demokrasi dan HAM. Pemerintahan Jokowi ternyata tidak lebih demokratis dibanding SBY yang berlatar militer. Hal itu juga terlihat dari sejumlah indikator terkait iklim demokrasi Indonesia, antara lain Freedom House, The Economist Intelligence Unit, dan FIDEM. Hingga indeks terakhir yang dirilis pada 2022, The Economist Intelligence Unit masih mengkategorikan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi cacat. Demokrasi pada pemerintahan periode kedua Jokowi menurut Firman semakin rusak, salah satunya karena minim oposisi. Salah satu yang paling disorot adalah bagaimana putusan MK yang saat itu dipimpin oleh iparnya Jokowi, Anwar Usman, memuluskan langkah Gibran, putra sulung Presiden Jokowi, untuk mencalonkan diri sebagai presiden dengan menghapus batasan usia minimum. Jokowi dinilai berupaya meneruskan ambisi dan warisannya dengan mengestafetkan tampuk kekuasaan kepada sang putra yang mendampingi calon Presiden Prabowo, pesaingnya dalam 2 pemilu sebelumnya. Itulah mengapa isu Jokowi 3 periode sempat berembus kencang, tapi kemudian ditentang oleh banyak pihak. Dan itulah mengapa juga banyak pihak termasuk Pandji harus memberikan nilai 5 kepada pemerintahan Jokowi. Bagaimana menurut Anda?
Memalukan, kampanye terselubung Jokowi tebar bansos jelang Pilpres. Uang rakyat diijon untuk kampanye anaknya? Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Rakyat diijon demi ambisi Jokowi. Kira-kira itu kesimpulannya kan? Ya. Ini kan diijon, dikasih uang supaya nanti suara itu diberikan kepada Jokowi. Ini semacam maklar yang memaksa. Kalau maklar masih mending lah. Ini kan maklar kekuasaan. Jadi semua peralatan dia kerahkan tuh. Nah, kita membayangkan bagaimana sejarah akan ditulis nanti bahwa satu pemilu yang di ujung masa Pak Jokowi ternyata Jokowi hanya bertindak sebagai maklar, bukan negarawan itu. Maklar duit rakyat untuk menipu rakyat, kan itu jadinya kan. Dan lebih gilanya lagi, bansos yang menjadi senjata ampuh Jokowi untuk menaikkan popularitas Prabowo itu semakin masif dikucurkan. Bahkan Jokowi dikabarkan merapel bansos yang harusnya dikucurkan sampai bulan Maret, dipampatkan semua di bulan Februari, bulan pemilihan. Dan bansos itu banyak diklaim oleh tim ses Prabowo sebagai bansos Jokowi. Padahal bansos itu adalah bantuan sosial yang menggunakan uang negara dan bukan uang pribadi. Semua fakta kecurangan itu semakin membuka mata masyarakat bahwa telah terjadi berbagai kecurangan untuk hanya sekedar memenangkan Prabowo di Pilpres kali ini. Persiapan dia itu memang tidak sempurna tuh, karena itu dia mau sempurnakan dengan memanfaatkan kekuasaan terakhir atau sisa kekuasaan yang masih dia miliki kan. Kalau Pak Jokowi itu betul seorang player politik, pakai kemampuan dia untuk hegemoni itu, bukan dengan hegemoni artinya tanpa urusan material dia bisa poles pikiran rakyat supaya memilih anaknya kan. Misalnya dengan terus menggaungkan IKN bagus, generasi baru itu akan tumbuh. Kalau itu yang dia lakukan ya oke, tapi bukan dengan cara kasar. Ini kan namanya kasar kan, merampas uang rakyat dan dikembalikan pada rakyat seolah-olah itu hadiah loh. Presiden Joko Widodo memberikan bantuan sosial tambahan berupa bantuan langsung tunai BLT tahun ini. Anggarannya sebesar 11,2 triliun untuk 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM, sebesar Rp200.000 per bulan per KPM untuk periode Januari, Februari, Maret. Namun, nantinya pencairannya dirapel pada Februari sehingga masyarakat akan menerima Rp600.000 sekaligus. BLT terbaru ini ibarat tahu bulat yang digoreng dadakan. Terlebih bantuan diberikan di tengah masa kampanye Pilpres 2024 sehingga menimbulkan berbagai persepsi. Pasalnya, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu cawapres. Munculnya BLT baru ini seolah kampanye terselubung Jokowi untuk memenangkan paslon capres-cawapres tertentu. Dalam hal ini, Prabowo Gibran, BLT yang muncul dadakan ini seperti tahu bulat yang digoreng dadakan sehingga ketika dimakan masih hangat. BLT baru ini akan terasa lebih enak bagi masyarakat, terutama yang menerima. Mereka tidak akan peduli bila BLT ini mendadak dan kental nuansa politik. Sikap kritis mereka akan tiba-tiba lenyap karena kebagian uang yang jumlahnya lumayan yaitu Rp600.000. Bawaslu pun tidak bisa menilai ini sebagai money politik karena yang membagikan adalah pemerintah yang berwenang, bukan dari paslon capres-cawapres. Padahal efeknya sama saja, paslon Prabowo Gibran akan mendapat limpahan elektoral terkait pembagian bansos ini, terutama BLT tahu bulat, karena masyarakat maklum bahwa Presiden Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Sulit dipungkiri bila pemberian bansos ini memang bentuk keberpihakan Jokowi kepada Prabowo Gibran. Nuansa politiknya terasa sangat tebal dibandingkan urgensi menyelesaikan masalah daya beli masyarakat miskin. Karena dekat dengan pemilu, bansos dianggap ada unsur politiknya, sehingga memantik pendapat dari para elit politik. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan bansos sudah menjadi komoditi berbau politik. Kata Ganjar pada 30 Desember, sekarang bansos sudah menjadi komoditas yang baunya politik ya. Dulu ada yang menyampaikan jangan pilih Ganjar, nanti dia akan menghentikan bansos. Yang statement seperti itu rasa-rasanya tidak mengerti aturan. Bahkan tim pemenangannya meminta agar penyaluran bansos ditunda hingga pemilu 2024 selesai.
Hal ini diungkapkan Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Kemudian Cawapres nomor urut 1 Muhaimin setuju dengan usulan dari TPN Ganjar tersebut yang meminta penyaluran bantuan sosial ditunda hingga Pilpres 2024 usai. Caimin menilai penundaan itu perlu dilakukan untuk menghindari penumpang gelap yang memanfaatkan penyaluran bansos demi kepentingan elektoral. Pemberian bansos cenderung naik signifikan menjelang pemilu. Model bansos pakai pola BLT maupun bantuan pangan menimbulkan persepsi pemerintah menjadi sinterklas untuk mendukung salah satu calon. Politisasi bansos yang marak juga